Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan klasifikasi makhluk hidupnya. Kemarin kita sudah sampai bagian-bagian mikroskop. Nah, di sini kita masuk ke sistem klasifikasi 5 kingdom. Nah, di sini kemarin kita sudah belajar mengenai sistem klasifikasi ya. Nah, kemarin tuh ada bagian kingdom, divisio, kelas, ordo, family, genus, spesies. Nah, di sini kingdom itu pada suatu makhluk hidup terbagi menjadi 5. Ada kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, kingdom Animalia. Nah, untuk saat ini kita bahas ke kingdom Monera sama kingdom Protista dulu. Nah, untuk kingdom Monera itu termasuk selnya 1. Jadi jumlah selnya itu 1 atau kita sebut dengan uniseluler. Nah, selnya itu tidak memiliki membran inti, namanya sel prokariotik. Terus kemudian untuk memperoleh makanan itu secara heterotrof. Nah, itu dengan cara membusukkan saprofit dan parasit pada inang. Ini maksudnya dia itu merupakan parasitnya, jadi dia menempel pada makhluk hidup lainnya. Nah, di sini contoh secara globalnya itu ada bakteri dan ada ganggang biru. Nah, sebelum kita masuk ke bagian-bagian Monera, kita akan membahas dulu tentang perbedaan eukariota sama prokariota. Kalau eukariota itu memiliki membran inti. Nah, dilihat di sini ada membran intinya. Jadi intinya itu ada istilahnya ada kulitnya atau membrannya. Sedang prokariotik itu tidak memiliki membran inti. Jadi intinya itu bebas. Jadi nggak ada membrannya. Itu perbedaan eukariotik sama prokariotik. Nah, itu sering disebutnya segitu ya. Nah, kingdom Monera itu contohnya seperti ada bakteri, terus kemudian ada juga ganggang. Nah, yang terkenal pada Monera itu bakteri. Nah, bakteri itu berasal dari bahasa Yunani, artinya batang kecil. Tapi bakteri itu macam-macam bentuknya, nggak hanya batang saja. Nah, nanti lebih jelasnya pada bagian berikutnya. Nah, di sini ciri-ciri bakteri itu uniseluler. Uniseluler itu selnya jumlahnya 1. Prokariotik. Nah, prokariotik tadi dia itu tidak ada membran intinya. Jadi di sini untuk Monera itu sangat sederhana sekali. Tidak memiliki klorofil. Nah, klorofil itu biasanya kita temukan pada tumbuhan. Lalu perkembangbiakannya itu secara seksual maupun aseksual. Nah, kira-kira panjangnya itu antara 0,1 sampai 100 mikrometer. Jadi sangat kecil sekali. Jadi bakteri itu hanya bisa dilihat di bawah mikroskop. Nah, kita kemarin sudah belajar ke mikroskop. Terus kemudian bakteri itu bersifat kosmopolit. Nah, ini hanya tambahan saja. Nah, ini contoh dari bakteri. Ada Mycoplasma. Ini sangat kecil, 0,12 mikron. Terus ini bakteri terbesar. Besar pun tapi harus dilihat di bawah mikroskop. Nah, jadi tidak bisa dilihat dengan mata kita. Nah, struktur tubuh bakteri di sini berdasarkan bentuknya itu ada kokus. Kokus itu bentuknya bulat. Ada basil, itu bentuknya batang, dan juga ada spiral. Nah, di sini nanti kita lebih jelasnya di sini. Nah, kokus bulat ini ada monokokus. Mono itu jumlahnya 1. Nah, di sini monokokus itu jumlahnya 1. Contohnya monokokus gonorrhoeae. Terus kemudian diplococcus, berarti ini bulatannya ada 2. Nah, di situ contohnya Diplococcus pneumoniae pada penyakit pneumonia. Lalu yang ketiga Streptococcus. Nah, Streptococcus itu membentuk suatu rantai, jadi lebih dari 2
bulatan. Nah, dia bentuknya rantai. Nah, itu contohnya dia Streptococcus lactis. Lalu Staphylococcus itu lebih dari 4 sel. Jadi maksudnya 4 bulatan ini. Nah, di situ membentuk seperti buah anggur. Nah, itu Staphylococcus. Contohnya Staphylococcus aureus. Nah, yang kelima Tetracoccus. Tetra itu jumlahnya 4. Jadi bulatannya itu ada 4. Membentuk segi 4. Contohnya Deinococcus radiodurans. Kok namanya susah ya Ustazah? Nah, ini kita udah belajar klasifikasi kemarin menggunakan bahasa Yunani. Nah, untuk yang keenam Sarcina. Sarcina itu ada 8. Nah, di situ membentuk kubus. Nah, ini contohnya itu Sarcina sp. Jadi sejenis bakteri yang Sarcina. Nah, pada modul kalian di situ ada bakteri yang merugikan dan bakteri menguntungkan, itu bisa dibaca sendiri ya. Nah, bentuk yang kedua itu basil atau batang. Monobasil. Nah, mono tadi jumlahnya 1. Jadi batangnya itu hanya 1. Contohnya Escherichia coli. Nah, Escherichia coli itu biasa kita temukan di kotoran kita atau kotoran hewan. Nah, kemudian diplobasil. Nah, diplo atau tadi kayak Diplococcus, kalau ini diplobasil berarti basilnya ada 2 atau batangnya ada 2. Terus kemudian Streptobasil. Nah, di sini berbempetan membentuk rantai. Contohnya Streptobacillus moniliformis. Lalu yang spiral itu bentuknya bergelombang. Contohnya Spirillum minor atau Vibrio. Nah, ini spiral ini, Vibrio itu koma. Nah, itu contohnya bakteri Vibrio koma. Spiroseta. Nah, di sini seperti sekrup. Jadi panjang spiralnya. Nanti contohnya Treponema pallidum. Nah, itu tadi contoh-contoh dari bakteri. Dari kingdom Monera. Nah, kita lanjut ke kingdom Protista. Kingdom Protista di sini selnya jumlahnya 1, uniselular atau multiselular. Jadi ini sudah ada peningkatan dari Monera. Kalau Monera tadi itu masih sangat sederhana. Nah, selnya itu sudah memiliki membran inti atau eukariotik. Nah, bedanya bukan protista prokariotik ya, tapi protista di sini tuh eukariotik. Dia itu sudah memiliki membran inti. Nah, dibedakan menjadi 3 jenis. Ada protista mirip jamur, jamur lendir, protista mirip tumbuhan, alga hijau, protista mirip hewan, namanya protozoa. Nah, ini contohnya ini yang jamur, ini yang mirip tumbuhan, ini yang mirip hewan, protozoa. Nah, untuk yang protozoa di situ ada rhizopoda. Nah, rhizopoda itu bergerak dengan kaki semu. Nah, ini contohnya itu amuba. Nah, ini ya yang namanya amuba seperti ini. Jadi dia itu punya kaki tapi kakinya semu. Terus kemudian ada ciliata. Nah, ciliata itu menggunakan rambut getar. Nah, yang pinggir-pinggir banyak ini namanya rambut getar atau cilia. Terus kemudian contohnya paramecium. Untuk flagellata, nah flagellata itu bergerak dengan bulu cambuk atau flagel. Nah, ini bulu cambuk ini yang memanjang sini. Nah, contohnya itu adalah euglena. Sedangkan sporozoa dia itu tidak memiliki alat gerak. Nah, ini contohnya itu pada Plasmodium malaria dan Plasmodium vivax. Nah, itu sejenis yang menyebabkan penyakit malaria. Lalu protista yang mirip tumbuhan itu ada. Kalau di buku modul disebutkan 4 macam ya. Nah, di sini ada Rhodophyta. Rhodophyta itu pigmen hepatoerythrin, phycobilin, klorofil A dan B dan karotenoid. Nah, di sini rhodo itu artinya merah. Jadi ganggangnya itu berwarna merah. Nah, seperti ini ya. Terus kemudian Phaeophyta itu memiliki fukosantin, klorofil A dan C, piolaksantin, beta karoten dan diadinosantin. Nah, ini contohnya sargasum. Nah, ini Phaeophyta bentuknya seperti ini. Lalu Chlorophyta, kloro. Nah, berasal dari klorofil, jadi warnanya hijau. Nah, di sini memiliki pigmen klorofil A dan B serta karoten. Terus kemudian ini Chlorophyta juga warnanya hijau, Rhodophyta. Nah, ini Rhodophyta. Chrysophyta itu memiliki klorofil A, C, karoten dan xanthophyll. Nah, di sini
contohnya diatomai navicola sebagai pembentuk tanah diatom. Nah, ini ya bentuknya. Jadi kalau di buku kalian bisa kalian baca, kalau di sini kalian bisa melihat contohnya dengan gambar. Nah, ini juga bisa dilihat dengan mikroskop karena ukurannya masih kecil. Nah, untuk jamur lendir atau protista yang mirip jamur itu ada 3. Myxomycota, Acrylomycota, Oomycota. Nah, Myxomycota itu bersifat fagosit. Maksudnya bagaimana? Dia itu dapat menelan bakteri, hama, spora, dan komponen organik. Nah, bentuknya seperti ini Myxomycota. Nah, dia dapat bergerak seperti amuba yang dengan menggunakan kaki semut tadi. Nah, ini untuk Oomycota. Nah, di situ makanan yang diperolehnya itu dari sisa-sisa tumbuhan di danau atau kolam, dan reproduksinya itu secara seksual dan aseksual. Nah, di sini secara seksual dia itu menghasilkan hifa. Hifa itu adalah benang sel benang pada jamur. Secara aseksual menghasilkan zoospora. Nah, di sini spora yang mempunyai 2 flagel yang dapat tumbuh menjadi hifa baru. Nah, contohnya saprotecnia menempel pada tubuh ikan dan dia itu sebagai parasit. Nah, Acrylomycota di sini tuh coba untuk Acrylomycota kalian cari sebagai tugasnya dia ciri-cirinya seperti apa, kemudian contohnya pada apa. Nah, nanti sebagai tugasnya ini ya mencari ciri-ciri dari Acrylomycota contohnya gitu ya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.